Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di channel kita Solideo Gloria. Ya, pada video kali ini kita akan belajar cara menentukan chord. Kita kemarin belajar pakai iringan arpeggio. Ya. Oke, ini iringan arpeggio. Nah, kalau yang iringan arpeggio yang seperti ini, nah ini kita mau nggak mau harus tahu chordnya, terutama di tangan kiri. Kalau tangan kanan kita pakai melodi, maka tangan kiri memainkan chord. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, cara menentukan chord itu bagaimana? Pertama adalah kita harus tahu kita main di tangga nada mana atau nada dasar lagunya, ya. Nah, untuk di awal ini namanya pemula kan, kita tetap belajar dari C ya. Kita belajar di C, nanti kalau kita ketemu lagu tangga nada yang lain, kita minta bantuan fitur transpose dari keyboard. Oke, nah kita udah tahu tangga nadanya apa, berarti kita tahu nada dasarnya apa. Yang kedua adalah kita harus tahu family chord, ya, family chord dari tangga nada yang kita mau main. Nah, family chord itu apa? Adalah susunan chord pada sebuah tangga nada. Contoh ya, kita main tadi di tangga nada C. Nah, kalau kita main dari tangga nada C, apa saja chord-chord yang ada di tangga nada ini? Ya, itu namanya family chord. Susunannya apa? Nah, biasanya kan family chord itu sesuai dengan tangga nadanya. Kalau tadi tangga nada C adalah C, D, E, F, G, A, B, C, maka family chordnya juga itu. Cuma, ya, yang biasa, yang umum, ada yang dibilang chord mayor, chord minor, dan chord diminished. Nah, untuk kita di awal ini, untuk pemula, kita cukup menggunakan dua aja, yaitu mayor dan minor. Jadi chord mayor adalah chord 1, chord 4, dan chord 5. Itu untuk chord mayor. Jadi chord 1 apa gitu kan. Nah, kalau kita main di C, berarti chord satunya adalah C. Berarti C mayor yang kita pakai nanti. Ya, C mayor. Nanti yang kedua adalah chord 4. Chord 4 berarti C, D, E, F. Berarti chord F ya. F mayor. Oke? Chord 5 berarti habis F, G, ya, berarti chord G. Nah, selanjutnya chord minor. Pada semua tangga nada, chord minornya adalah chord 2, chord 3, chord 6. Gitu ya. Jadi misalnya dari C tadi, chord C, chord 2-nya apa? D, berarti D minor. Ya, D minor. Chord 3, E minor. Ya. Chord 6, A minor. Oke, bisa ya. Jadi kita harus paham family chordnya. Nah, kalau kita sekarang main di C, berarti chord mayornya adalah C, F, G. Chord minornya adalah D minor, E minor, dan A minor. Oke, yang selanjutnya adalah trik yang paling pentingnya, cara menentukan chordnya. Oke, nah ini khusus untuk yang pemusik gerejawi atau pemusik yang ada partitur not angka atau not balok sama saja. Nah, umumnya not angka misalnya. Nah, kita bisa menentukan chordnya dari not yang ada pada partitur tersebut. Oke, bagaimana tuh? Ya kan? Jadi chord itu sesuai dengan not pada partiturnya. Itu kalau misalnya Kidung Jemaat atau buku ND itu kan gak ditentukan chordnya apa. Nah, itu kita bisa tentukan dari not-notnya. Bagaimana cara menentukan chordnya? Begitu ya. Nah, kita lihatlah sesuai dengan chord yang tadi, kita identifikasi dulu. Chord 1, chord C, ya kan? Chord C itu terdiri dari C, E, G, ya kan? Nah, maka kalau kita jadikan not angka C, E, dan G, notnya adalah Do, Mi, Sol. Oke? Nah, maka nanti jika ada pada satu bar dominannya adalah Do, Mi, Sol, maka kita bisa pakai chord C di sana. Oke, bisa ya? Yang kedua, chord F. Chord F kita lihat nada pembentuknya adalah F, A, C. F, A, C, kalau kita konversi ke not angkanya, maka dia adalah Fa, La, Do. Ya. Fa, La, Do. Berarti kalau nanti dalam satu birama atau dalam satu bar, itu notnya itu dominan Fa, La, Do, maka kita pakai F di sana. Oke? Bisa ya? Selanjutnya chord G. G itu adalah G, B, D. Kalau kita konversi ke not angka, maka dia adalah
sol, si, re. Ya, sol, si, re. Bisa ya? Oke, itu chord yang mayornya. Sekarang yang minor. D minor ya. D minor. Nada pembentuknya adalah D, F, dan A. Kalau kita konversi adalah re, fa, la. Oke, nanti di sini akan ada persamaan dengan chord F. F itu do, fa, la. Ya, sementara D minor adalah re, fa, la. Nah, nanti ini tergantung suasana lagunya, ya. Bisa. Nanti kalau fa dan la dia dua-duanya notnya bisa ke D minor, bisa juga ke F, tergantung suasana lagunya. Kalau suasana lagunya meriah, maka kita kasih F aja. Kalau suasananya agak melo dia di bar itu kita kasih minor, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah E minor. E minor tersusun dari nada E, G, B. Kalau dikonversi ke not angka, ini menjadi mi, sol, si. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya A. A minor itu adalah dibentuk oleh nada A, C, E. Kalau dikonversi adalah A menjadi la, do, mi. Oke, bisa ya. Jadi kita harus ingat aja nada atau chord penyusun itu dibentuk oleh not apa saja. Oke, langsung aja ya kita ambil contohnya ke lagu ya. Ini saya ambilkan dari Kidung Jemaat nomor 40 ya, Ajaib Benar Anugerah. Ya, kita coba lihat di sini dia nada dasarnya G sama dengan do. Kita tahu G itu di sini. Ya. Nah, seperti tadi saya bilang di awal, kita akan mainkan tetap dari C sama dengan do. Maka kita gunakan bantuan transpose, kita transpose sebanyak 1 2 3 4 5 ya. Kita turunkan 5 nada. Oke. Maka ini sudah jadi G. Kita akan main dari C, namun suara yang keluar adalah G. Kedua, kita lihat ketukannya adalah 3 ketuk, artinya dalam satu bar atau satu birama terdapat 3 ketuk. Oke. Nah, kita lihat gimana cara menentukannya. Ya, umumnya lagu itu berganti kunci pada awal bar ya. Umumnya itu bertukar di nada pertama. Oke, maka cara menentukan chordnya adalah kita identifikasi not-not pada bar tersebut. Dominan yang mana? Ya, dominan yang mana? Seperti tadi kalau dominannya adalah do, mi, dan sol. Nah, kita lihat tadi chordnya. Kalau do, mi, dan sol itu chord apa? Ya kan? C. Oh, berarti itu bisa kita kasih nada atau chord C. Oke, kita lihat nih ya, bar yang pertama adalah nada sol dan cuma satu ketuk, ini artinya adalah ketukan ketiga ya, ketukan ketiga. Sol kita lihat bisa ada 3 kunci, itu ada di kunci ada di chord 1 yaitu C, ada di chord 3 itu E minor, ada juga di chord 5 yaitu G. Nah, mau pakai yang mana? Kan gitu pertanyaan nih, jadi bingung kan? Nah, gak usah bingung, kita lihat dulu bar yang keduanya. Bar yang keduanya adalah do, mi, dan do. Nah, ini udah kelihatan ini adalah chord 1. Atau bisa juga ini chord A6 ya, A minor. Namun umumnya namanya awal lagu itu kalau tangga nada mayor itu selalu diawali dengan chord 1 dan juga diakhiri dengan chord 1. Itu untuk yang mayor ya. Untuk tangga nada mayor. Nah, kita lihat maka bar yang kedua ini kita bisa pastikan kita kasih di sini chord 1 yaitu C. Nah, sehingga yang tadi apa dong? Ya kan? Nah, ini bisa tetap kita kasih C atau juga kita kasih G. Ya, kalau dia kita kasih C kayak gini. Ya, bisa. Nah, tapi kalau kasih di G begini dia. Nah, kalau saya lebih suka ngasih di G aja. Karena kita akan masuk ke C. Jadi dia ngantar ya. Kalau di keyboard atau di gitar itu G7 ya kan? Ngantar ke C ya kan. Jadi kalau ini kita kasih cukup di G ya. Oke, bisa. Nah, sekarang bar berikutnya adalah mi titik sama re ya. Mi lebih lama ya. Mi ada titiknya berarti mi 2 ketuk, ada re. Maka yang dominan adalah mi. Sementara tadi kita dari sana udah C, maka mi yang ini kita bisa tetap kasih C. Oke. Selanjutnya adalah do dan la. Oke. Do sama la, ini mana? Nah, kalau ini adalah chord keempat yaitu F, bisa juga A. Ini lagu yang pujian, semangat, berarti kita kasih F saja, yang mayor, ya kan? Berarti ini adalah kita kasih F, do titik la. Di
Terus selanjutnya ada sol, titik dan sol. Ini bisa tetap kita kasih kalau sol nada chord 1 bisa, chord 3, chord 5 kan. Nah kalau ini kita kasih chord 1 ya, supaya balik dia sesuai suasana lagunya. Oke, kita coba ya sampai sol ya kan. Oke, bisa ya. Nah yang selanjutnya bar paling ujung ya, ada do, titik, mi dan do. Sama juga dengan yang pertama tadi ya. Ini bisa tetap di C. Kita lanjutkan ke baris kedua, mi, titik, re tetap di C. Nah selanjutnya sol. Sol ini kemana gitu kan. Kita lihat ini bisa tetap di C, nggak masalah. Tetap di C pun bisa. Tapi tadi ada chord 3 juga, ada chord 5. Nah teman-teman kalau ada kayak gini pilihan, coba-coba aja ya. Mana yang paling enaknya, sesuai suasana lagunya. Tapi yang pasti semuanya itu akan masuk ya. Kita pakai di C pun ini bisa ya. Kita coba ya. Ya, bisa ya, masuk-masuk saja. Nah, ke G pun kita buat itu masuk ya kan. Oke, selanjutnya adalah mi, sol, mi, do, sol. Ini semuanya terabas di C bisa ya, terabas di C. Selanjutnya yang paling akhir di baris kedua ada la dan do. Ini seperti yang atas tadi juga, ini kita kasih F ya. Oke, terus selanjutnya ada sol, titik sol kita kasih C, ada lagi do mi do kita kasih C. Nah, terus yang terakhir ini ada mi titik re. Kalau di atas tadi kan kita tetap kasih di C ya. Nah, ini kan di akhir. Mau di C pun gak ada masalah sebenarnya, tapi itu terlalu datar musik kita karena udah mau habis ya. Karena dia udah mau habis, di akhir itu udah do balik ke C, maka ini bisa kita kasih ke G ya, karena ada re nya. Re itu kan perwakilan dari chord 5, maka bisa kita kasih ke G di sini ya. Ada mi, ada juga re. Memang mi ada titiknya lebih lama, dia 2 ketuk, ada re. Tapi karena lagu udah mau habis ya, bagusnya ada variasi kan, maka kita kasih dia ke G aja. Gampang kan cara mengidentifikasinya? Oke, kalau saya misalnya main seperti ini ya. Coba kita lihat ya. Ini kunci-kunci yang saya pakai. Oke, jadi bisa ya teman-teman. Jadi kita identifikasi aja nada-nada pembentuknya, not-notnya itu sesuai dengan kunci yang mana. Jadi ini bisa dicoba-coba. Tapi teknik dasarnya adalah jangan lari dari not pembentuk pada chordnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa kami bagikan. Semoga membantu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Semoga kita sehat selalu, Tuhan memberkati.